saya sampai ke samping kali ya. Ini adalah Kali Sengkarang. Dulu di sini ada jembatan, cuman sekarang ambruk jembatannya guys. Tuh. Dulu ada di sini ada apa namanya? Jembatan gantung, cuman sekarang ambruk. Oke, kita lihat ya. Nah teman-teman, ini adalah ex jembatan Sengkarang namanya. Sini ada papan aset milik PT Kereta Api, dan di sini pondasinya sudah beralih fungsi menjadi bagian rumah warga ya. Jembatannya mengarah ke sebelah sana. Untuk panjang jembatannya itu sekitar adalah 100 ya, 100 meteran kayaknya, lebih dikit. Nah ini dulu sebagai penghubung dari Kedungwuni ke arah Wonopringgo, itu di sini ada jembatan gantung, cuman sekarang ambruk jembatannya. Ya mungkin terkena apa namanya, banjir bandang. Ini kita bisa lihat di sini banyak sekali sampah-sampah yang nyangkut. Berarti memang tadinya itu airnya lumayan cukup tinggi sehingga mengambrukkan jembatan ya. Dan di tengah ini merupakan bekas fondasi jembatan kereta api dari Pekalongan menuju Wonopringgo. Ini fondasinya sudah miring karena memang di bagian bawahnya itu sudah tergerus oleh aliran air Sungai Sengkarang. Dari ujung sana yang ada pelang ke tengah itu lumayan cukup jauh ya. Jadi sekarang akses terputus. Jadi untuk bisa ke seberang sana kita itu harus memutar lewat sana, jalan gede berarti ya, jembatan besar. Oke lah, sekarang kita coba untuk memutar dulu ya. Kita pengen tahu ujung dari jembatan peninggalan SCS ini. Ternyata benar teman-teman, jembatan gantung penghubung antara Kedungwuni dan Wonopringgo ini memang sangat penting ya bagi mobilitas masyarakat sini, terutama untuk memangkas waktu. Karena tadi saya merasakan sendiri dari ujung jembatan sana untuk sampai ke sini itu sekitar memakan waktu lumayan lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Terutama di jembatan sana itu lumayan cukup macet juga. Jaraknya sendiri itu sekitar 4 km ya dari ujung sana ke ujung sini. Padahal kalau ini jembatannya bagus mah tinggal nyebrang aja ya. Memang aliran sungai ini tuh lumayan ya, lumayan luar biasa. Ini aliran Sengkarang. Di peta juga ini tuh namanya Sporbrook Kali Sengkarang ya, peninggalan SCS. Tadi pas saya di ujung sebelah sana ini airnya masih lumayan cukup jernih, tapi hanya selang waktu beberapa menit saja dari sana ke sini itu sekarang sudah berubah menjadi coklat teman-teman. Karena memang bisa teman-teman lihat itu di sebelah sana atau di area hulu sungainya itu sangat mendung ya, mungkin terjadi hujan. Jadi ngaruh dah ke sini jadi coklat langsung gede. Nah di sini juga ini bekas aliran-aliran air nih. Jadi di sini sering sekali meluap ya untuk aliran airnya. Nah untuk jembatan peninggalan SCS ini juga itu apa namanya, langsung miring-miring gitu ya setelah diterjang sama aliran air Sengkarang. Tuh pondasi yang tadi yang saya di ujung sebelah sana tuh berada di tengah, dan di sebelah sini juga ada pondasi lagi atau tiang ya, tepatnya sih tiang ya, tiang jembatan. Di sini juga sama udah miring-miring tuh. Bisa teman-teman lihat ya, ini udah miring-miring banget. Jadi memang di sini aliran airnya itu
luar biasa kalau lagi musim hujan ya. Ya ini tiang bekas jembatan kereta segede gaban gini aja bisa sampai melewat ya. Ya mungkin kalau misal ya, ini memisalkan jembatan ini masih digunakan atau masih aktif hingga sekarang, ya pasti diperlukan penguatan ya, terutama di bagian bawahnya. Karena tuh bisa teman-teman lihat, ini di sini bekas aliran air ya. Kayaknya pas lagi hujan gede di area sana, di area hulunya, itu berdampak sangat amat sekali ini ke sini. Ditumbuhin pohon ya. Ini mungkin ditambah juga ini ada akar pohon kayak gini, jadi ketika akarnya sudah nyampe ke tanah, nah si posisi tiang ini juga ikut ketarik kayaknya ke bawah ya, mungkin gitu. Jadi ya memperparah juga kondisi tiang jembatan ini, jadi makin miring ya. Wow ya, ini ada pohon beringinnya. Nah untuk pondasi yang satunya lagi berada di sana tuh. Kita nanti coba ke sana ya. Ini bentangnya lumayan cukup panjang ya. Kalau kita lihat tuh dari sini, dia ada lagi di sebelah sini nih untuk apa namanya, fondasinya. Nah kita coba perhatikan. Ambles teman-teman. Apa ini ya? Kayaknya bekas apa namanya, galian ini kayak kepiting atau apa. Jadi kotor Nah ini fondasi yang berada di sebelah selatan ya, di aliran Kedungguni. Nah ini air nyampe sini teman kalau lagi gede ya tuh. Nah ini kayaknya fondasi air deh ini kayaknya ya. Ini di samping sungai sebelah selatan ini kayaknya gitu ya. Nanti kita coba lihat di belakangnya lagi. Soalnya kalau kita lihat ini kan konstruksinya udah kayak gini. Ini biasanya konstruksi di akhir jembatan biasanya. Nah teman-teman ternyata sama. Ini juga kondisinya sudah miring ya. Ini miring ke arah kali, ke arah sana. Berarti emang untuk aliran sungainya itu deras ya, pas lagi musim hujan biasanya. Iya, dan ini kalau saya lihat ini akhir dari jembatan ya, tapi di sininya kok nggak ada tanahnya ya. Ya kemungkinan ini udah tergerus ya, tergerus air, makanya kondisinya seperti ini. Ini kalau ini bukan akhir dari jembatan sih biasanya masih ada di sini ya buat nyimpen rangka jembatannya, tapi ini nggak ada, jadi hanya ada di sebelah sini aja untuk penyimpanan rangka jembatan. Kalau yang tengah itu ada ya, dari kiri kanannya itu ada tempat penyimpanan rangka. Kalau ini nggak ada. Kita cari tahu aja ke sini, siapa tahu di sini ada apa namanya, fondasi lagi. Atau mungkin daerah sini tuh tempat ini ya, tambang, nggak tahu batu atau pasir. Di sini banyak sekali batu, kayaknya di sini di sungai ini tuh jadi tempat penambangan batu deh ya. Padahal ini di daerah orang ya, tapi kalau udah penasaran tuh rasanya gimana gitu. Di sini banyak sekali batu-batu kerikil, jadi memang batu kerikilnya kayaknya melimpah di sini, banyak ya. Nah bekas railbednya itu tuh, ini gundukan tanah ini bekas railbed. Ke sana ada rumah-rumah, ini segini lurusnya berarti ini yang tinggi ini ya, yang ada rumah tadi di sana, benar. Oke, sekarang kita lanjutkan aja menuju titik berikutnya, yaitu jembatan maksudnya
Stasiun Wonopringgo di kilometer 11 plus 600, dan selanjutnya ke bekas Swiker Pabrik atau pabrik gula Wonopringgo. Nah, kalau melihat di foto zaman dulu ya, sepertinya yang kecil banget gitu ya. Jembatan ini padahal aslinya itu gede. Nah, di sini juga dulunya berarti tanah ini tinggi. Cuman ya gara-gara mungkin ada penambangan atau terkena aliran air jadi habis, nggak ada. Luar biasa ya. Ini perubahannya sangat-sangat super sekali. Harusnya di sini ada bekas jembatan. Oh, itu di situ ada bekas jembatannya teman-teman tuh. Kalau teman-teman lihat sebelah sana. Nah, untuk bekas jalurnya itu berlanjut ke sebelah kanan ya. Nah, ini ada Langaset. Nah, ini ke sana jalurnya ya, ke sebelah kanan tuh berbelok. Cuman nggak tahu itu ada jalan apa enggak. Nah, ini ada Plang Aset juga di sini. Lahan ya, lahan tebu. Ini jalannya, jalurnya. Nah, ini yang benar ke sana tuh. Ini ada Plang Aset milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Ini masih cenderung masih baru ya Plang Asetnya. Dan juga ada patok milik PT KAI. Kita lanjut saja langsung ke Wonopringgo ya, karena di sana nggak ada jalan. Ini itu di bawah masih ada ini ya, bekas jembatan Tempo dulunya. Jalurnya mengarah ke sebelah masuk ke dalam. Keretanya sekarang sudah beralih fungsi. Jadi rupanya pas di area jalan yang tadi itu bekas jalurnya tinggi loh. Jalurnya tinggi ya, masih tinggi ya. Cuman biasanya kalau ada fungsi itu menjadi lebih rendah karena memang di pas biasanya ya untuk gundukan tanahnya. Nah, teman-teman, ini di sini adalah bekas area stasiun Wonopringgo. Memang stasiun Wonopringgo itu stasiun kecil ya, tidak begitu besar. Ini kilometernya berada di kilometer 11 plus 600 di lintas Pekalongan Wonopringgo. Dan juga stasiun ini menjadi stasiun kereta api terminus di lintas ini ya. Tetapi meskipun begitu, ke sebelah sana itu ke arah selatan masih ada bekas jalurnya atau ada jalur terusannya menuju ke Swiker Pabrik Wonopringgo. Plang Aset juga masih ada ya. Ini udah berubah banget daerah sini. Nah, ini jalan ini dulunya merupakan jalan akses menuju ke stasiun kereta api Wonopringgo. Untuk stasiunnya sendiri itu berada di sekitar sini. Sekarang sudah beralih fungsi. Ya, sudah tidak bisa diidentifikasi sama sekali. Di sini ya dulu area stasiun Wonopringgo atau stasiun terminus di jalur kereta api Pekalongan hingga Wonopringgo, berada di kilometer 11 plus 900. Sekarang kita menuju ke bekas pabrik gula Wonopringgo, dan konon dulu merupakan pabrik gula terbesar di Kabupaten Pekalongan. Nah, teman-teman, akhirnya saya sampai di kawasan ex Swiker Pabrik Wonopringgo atau pabrik gula Wonopringgo.
Nah, dulu di sini itu berdiri bangunan-bangunan megah pabrik gula Wonopringgo. Dan konon untuk pabrik gula Wonopringgo sendiri itu merupakan pabrik gula terbesar, dan kini bekas-bekasnya sudah tidak ada, terutama bekas bangunannya. Minimnya literasi mengenai pabrik gula Wonopringgo ini memang menyulitkan ya. Saya juga sempat nyari, cuman karena dadakan jadi tidak begitu banyak informasi yang bisa saya dapatkan mengenai ex pabrik gula Wonopringgo ini. Menurut informasi, pembangunan pabrik gula Wonopringgo ini sekitar tahun 1837 sampai 1838. Untuk penutupannya sendiri itu masih tanda tanya. Kemungkinan sih ya sama ya seperti pabrik gula lainnya, yaitu pada saat krisis Malaysia itu sudah mulai kembang kempis untuk pabrik gula Wonopringgo juga, karena memang hampir seluruh pabrik gula pada saat krisis tersebut mengalami kesulitan ya. Dan untuk kehancuran pabriknya sendiri sih menurut saya ya itu juga sama seperti kasus-kasus di pabrik-pabrik gula lainnya, seperti di pabrik gula Banjardawa, terus di pabrik gula Petarukan. Itu terjadi pada saat masuk Jepang, terus agresi militer, dan setelah agresi militer atau dijarah biasanya sama warga ya, bekas-bekas bangunan dan seisinya. Makanya sisa-sisa bangunan pabrik gula itu banyak sekali yang lenyap, teman-teman. Pabrik gula yang tersisa hingga kini itu biasanya pabrik gula yang benar-benar beruntung, yang masih bisa terselamatkan. Makanya masih bisa bertahan hingga kini bangunannya, walaupun beberapa bangunan yang ada itu sudah mulai dibongkar, seperti pabrik gula Comal Baru. Meskipun selamat dari gempuran masa agresi militer, tapi beberapa tahun ke belakang bangunannya juga ikut dirobohkan ya. Terus pabrik gula lain seperti pabrik gula Seragi, pabrik gula Sumberharjo itu juga produksi gulanya udah empot-empotan ya. Namun untuk pabrik gula Seragi itu masih ada produksi ya. Nah, untuk pabrik gula Sumberharjo itu udah berhenti berproduksi beberapa tahun ke belakang. Jadi pokoknya gula di Indonesia tidak semanis gula pada masa Hindia Belanda ya. Padahal Nusantara itu pada saat dipegang sama pemerintah Hindia Belanda itu menjadi produsen sekaligus pengekspor gula terbesar ya untuk Eropa. Namun sekarang untuk perusahaan gula gitu ya sudah benar-benar tidak seperti dulu lagi, dan kebanyakan mungkin sekarang mengimpor gula dari luar negeri. Padahal di kita dulunya banyak sekali pabrik gula yang tersebar di wilayah pantai utara. Oke, kita lihat ke bagian depan ya, ke area unit. Nah, ini di sini kita masih bisa melihat untuk peninggalan pabrik gula Wonopringgo. Tepatnya di sini ada 2 buah, atau ini 4 buah ya, 4 buah pilar yang dulunya merupakan bekas pintu gerbang kayaknya, pintu gerbang, karena kalau kita lihat di sini dia ada engsel. Nah, ini ada bekas engselnya di
sebelah sana juga sama. Ya, ada engselnya. Jadi mungkin ke sana itu ada sebuah apa namanya ya, sebuah pagar. Tuh masih ada lambangnya ya, bulat-bulat kayak gitu. Mungkin itu gambar ini ya, penggilingan gula kayak. Cuman segini doang yang bisa saya lihat di area sini. Sama mungkin ada pondasi. Nah, itu pondasi bawahnya mungkin ya, itu juga bekas peninggalan zaman dulu. Tapi memang dulunya bekas eks pabrik gula itu luas sekali ya. Nah, dari sana sampai ke area sana. Memang kalau saya lihat di foto-foto zaman kolonial, itu pabrik gula Wonopringgo sangat luas sekali. Ya, bagaimana tidak luas, karena memang pabrik gula ini merupakan pabrik gula terbesar yang berada di wilayah Pekalongan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk penyusuran jalur kereta api dari Pekalongan menuju Wonopringgo yang saya lakukan pada saat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan informasi yang saya sampaikan. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.